Sampai malam tadi saya masih tashih, masih perbaiki koreksi-koreksi itu. Datang sahabat saya, ditengoknya 600 halaman. Ditanyanya, kapan yang ditulis? Bayangkan tuh, sampai kawan akrab pun tak percaya kita menulis itu. Saya mau sampaikan, jangankan orang, saya pun tak percaya kapan saya menulis itu. Rasanya tak mungkin. Ceramah lagi, dikejar polisi lagi, diawasi intel lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ceramah di Pekanbaru dari mulai bulan Agustus 2008. Jadi sudah 11 tahun. Banyak masjid yang unik-unik. Di antaranya ada satu masjid itu subuh Ahad dibuat acara habis pengajian namanya coffee morning. Jadi habis sholat subuh kumpul, dikasihlah jamaah ini minum kopi. Tak ada yang lain, kopi aja. Memang namanya coffee morning. Untuk ustaz ada tambahan, ada lontong, ada nasi uduk. Nama masjidnya Masjid Ukhuwah di Jalan Garuda Sakti. Ketua masjidnya Dr. Mahfiroh. Nah, itulah yang baca Quran tadi. Jadi saya dengan Dr. Mahfiroh ini berkawan lama. Alhamdulillah. Siang ini dijumpakan Allah. Di samping Dr. Mahfiroh itu Pak Endar Muda. Habis pengajian subuh di An-Nur, diajaknya saya berjumpa 3 mata di bawah An-Nur. Nanti Ustaz kita jumpa di depan pintu gerbang. Ada SMS yang mau saya tunjukkan. Tunjukkannya SMS. Isi SMS itu supaya datang ke rumah jamaah karena sudah disiapkan mobil baru. Jadi dulu mereka ini akrab, sampai sekarang duduknya dekat dulu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dekat dulu, dekat sekarang, dekat pula di surga. Jadi beliau yang menunjukkan SMS, yang di sebelahnya itu yang mengirim SMS. Bawa Ustaz Somad nanti ini. Jadi jangan-jangan acara siang ini pun mereka berdua ini juga ini kong kali kong. Allahu'alam lah, Allah lah yang tahu, Allah lah yang membalas insyaallah. Kemudian setelah banyak masjid di Pekanbaru mendengar saya ceramah, sampailah berita, itulah baru keluar Pekanbaru, diundanglah ke Pulau Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Dijemputlah saya naik speed dari Sungai Duku, dan sampai Sungai Duku naik mobil ke Perawang, dari Perawang ke Buton, dari Buton naik lagi sampailah ke Selat Panjang. Di Selat Panjang dijemputlah naik sepeda motor. Bayangan saya dijemput pakai mobil mewah, sepeda motor. Yang mengundang Wakil Bupati Meranti. Itulah ada yang duduk di samping Pak Ahmad. Nah, sekarang mereka duduk juga berdua lagi. Masya Allah. Dulu balehonya tak mana-mana ya. Maulana, kami selalu memanggil beliau Maulana. Dr. Andrus Haji Masrul Kasmi MSI. Ingat saya lagi menyebutkan detailnya itu. Saking seringnya dulu keliling menyebut nama beliau. Sekarang sudah diiklankan Pak Endar pula tadi untuk 2020. Mudah-mudahan disampaikan Allah niat. Amin. Cuma nanti maunya kalau udah duduk ingat-ingat juga lah kami ini. Kadang banyak berbuih mulut kita mengiklankan dia. Udah duduk jangankan mengingat, ditikamnya pula ada. Kami tak minta apa-apa, tak
tak pernah minta apa-apa. 12 bupati wali kota di Riau ini tak pernah saya sekalipun buat proposal. Tanya, lama berkawan sama Pak Ahmad, tanya Pak Ahmad, pernah saya buat proposal ke Pak Ahmad? Tidak. Dikasihnya pun saya tak mau. Saya tak minta apa-apa, tapi janganlah menikam dari belakang. Saya tak dendam, tidak, tapi ingat. Tak dendam, tapi ingat. Lalu ada pula yang selalu mengasih saya jadwal khutbah Jumat, pembekalan dai. 1000 ustadz itu di dalam genggaman kuasa dia. Itulah sekretaris MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Anggota MDI itu 1000. Bayangkan kalau satu jamaah, satu ustadz itu 1000 pula jamaah. Berarti beliau ini punya suara 1 juta. Hati-hati, dia bisa mencalon dari wali kota. Namanya Ustadz Asrori. Dulu saya dikontraknya di masjid dia, Masjid At-Taqwa itu, Ustadz kontrak sampai mati. Itu maka saya takut jumpa sama dia. Itu Ustadz Asrori. Di samping Ustadz Asrori itu pula namanya Ustadz Zulfadli, Dr. Zulfadli. Saya sampai ke Pekanbaru ini tak punya KTP. Mau ikut tes dosen UIN, syarat harus punya KTP. Dipakailah alamat rumah dia, Jalan Ali Klana. Masuk ke sampai ke nomor mana-mana orang tahu saya Jalan Ali Klana. Nah itu. Lalu kemudian dulu di Mesir yang paling sulit fakultas itu fakultas bahasa Arab. Banyak orang yang dari fakultas bahasa Arab ini tidak LC langsung MA. MA itu artinya mahasiswa abadi, tak balik-balik. Tapi ada abang kami bangga, 2 yang saya ingat bahasa Arab waktu itu. Satu namanya Ustadz Sutrisno Badrun, itu yang ada di samping Ustadz Zulfadli. Satu lagi namanya Ustadz Fauzi Hayat. Nah, rupanya orang bahasa Arab ini tak boleh duduk dekat-dekat. Karena kalau dia sempat dekat bercakap, dia yang lain sakit hati. Nah, yang satu duduk di sana, Ustaz Fauzi Hayat. Bang Fauzi ini rasanya sampai mati tak pernah lupa. Kenapa begitu? Karena waktu jadi anak baru dibelikannya saya buku kecil. Kalau buku besar namanya kitab, kalau buku kecil kutaib. Mat, kata dia. Waktu itu dia tidak manggil Ustaz, sekarang aja dia manggil Ustaz. Nah, gitu dia. Nah, baca ini karena bahasa Arab ini susah. Dia tahu saya tak tamat pesantren. Jadi biar supaya jangan terkejut nanti baca buku yang besar di Azhar, baca dulu buku kecil ini. Sementara belum turun surat penentuan fakultas. Jangan main-main. Jadi nasihat tuh, dia peduli pada kami, abang-abang kami ini. Maka saya bacalah buku kecil itu. Lalu kemudian tahun 98 sampai di Mesir, 99 tahun 2000 pergi haji. Waktu itu haji belum pakai trapel. Duit $400, 300 masukkan untuk beli visa. Harga visa waktu itu 300. Tiket kapal laut pergi balik dari terusan Suez ke Jeddah $100. Ada duit pergi haji? Ada bang. Berapa untuk tiket? 100. Untuk visa 300. Nanti kau makan apa? Dikeluarkanlah duit $50. Pakailah duit ini, nanti kalau dapat kerja baru kau bayar. Itu Bang Fauzi. Sampai hari ini berkawan baik. Jadi yang ada ini adalah pasukan-pasukan inti semua. Akhirnya saya pun viral, babak penyisihan, babak semifinal, babak final. Saya pun lupa sama orang-orang ini. Jangankan SMS, nomor pun tak saya kasih. Asal datang SMS mereka, tak lepel lah. Babak penyisihan, babak semifinal, babak final, masuk babak belur. Saya udah menduga ini pasti orang-orang ini dalam hatinya mampus gue kan. Rupa ibarat layang-layang, naik, terus sangkut di kayu tualang.
Datang mereka memanjat kayu tualang itu, diambilnya layang-layang itu, dilepaskannya tali-talinya. Begitu rupanya Allah hanya ingin menunjukkan inilah kawan sejati. Jadi yang tak Ustaz sebutkan tadi musuh-musuh, tak, kawan juga. Cuman kalau disebutkan semua tak jadi pahaman acara berikutnya. Ini intinya. Lalu kemudian ada pula adik kelas kami, tak jumpa kami di Mesir, tapi sama-sama berdakwah. Dulu paling inginlah mendatangkan ustadz-ustadz hebat dari Jakarta ke Pekanbaru. Sekarang niat itu sudah tercapai. Ada ulama besar namanya Syekh Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan anak Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliki karena mazhabnya memang dari mazhab Maliki. Namanya Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Abbas ini punya murid, itulah dia Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang saya tulis dalam disertasi. Sayyid Abbas ini punya anak laki-laki namanya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Alawi ini punya anak laki-laki ulama juga, majelisnya di Masjidil Haram, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Muhammad ini punya murid, itulah namanya Kiai Haji Lutfi Basari. Didatangkan murid Sayyid Muhammad ini untuk membacakan kitab lengkap dengan ijazahnya, ijazah dari Sayyid Muhammad ke Sayyid Alawi ke Sayyid Abbas sampai Nabi Muhammad SAW. Yang tak ikut kemana kalian kemarin? Siapa yang membuat mereka tokoh-tokoh ini bisa datang ke Pekanbaru? Nama majelisnya Sunan Al-Mustafa. Sunan jamak dari sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau banyak sunan. Al-Mustafa maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Majlis Sunan Al-Mustafa, pembacaan kitab Sahih Bukhari bersanad sampai kepada Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, ke gurunya Abdullah bin Maslamah, sampai ke Imam Malik bin Anas, sampai ke Abu Zinad, sampai ke A'raj, sampai ke Abu Hurairah, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Diadakan majelisnya setiap hari Kamis malam Jumat di Masjid Al-Falah. Di antara adik-adik kami yang memprakarsai ini adalah Ustadz Al-Nof Dinar. Hilang dia. Oh ada. Ustadz Al-Nof dengan Ustadz Hanafi dengan Ustadz banyak, pokoknya Ustadz, maka ikuti. Jadi ketika saya di Sudan, ada satu ahli hadis namanya Syekh Mas'ad. Katanya ini musnid, dia punya sanad banyak, sanad hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal. Banyak sanadnya. Saya tanya, siapa ahli hadis banyak sanad di Sudan? Syekh Mas'ad. Oh, tolong dulu kasih rekomendasi, saya mau jumpa. Bahaya Ustaz, karena dia sedang diawasi polisi, nanti takutnya Ustaz ditangkap karena radikal. Akhirnya saya tak jadi jumpa, karena khawatir berjumpa radikal sama radikal. Daripada Ustaz ditangkap polisi nanti. Syekh Mas'ad dari Sudan ini sanadnya dari siapa? Dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Rupanya dia dulu di Makkah belajar kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, meninggal tahun 1990. Jabatan terakhirnya rektor di Darul Ulum, Darumah Ulum Ilmu, Darul Ulum di Makkah Al-Mukarramah. Jangan berkecil hati, jangan sedih karena tak jumpa dengan Syekh Mas'ad. Ketika saya di Mesir berjumpa sama mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Pas dibaca biografi Syekh Ali Jum'ah, di mana Syekh Ali Jum'ah yang hebat usul fikih, seandainya terbakar kitab usul fikih seluruh dunia ini, terbakar kitab usul fikih, jangan takut selama masih hidup Syekh Ali Jum'ah, karena usul fikih itu ada di kepalanya. Begitu kata ulama Maghribi. Tapi sanad hadisnya dari mana? Dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dari
dari Sudan ke Syekh Yasin juga, dari Mesir ke Syekh Yasin juga. Dan alhamdulillah dari tanggal 1 sampai tanggal 4 nanti akan didatangkan ke Pekanbaru murid langsung dari Syekh Yasin, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Farid, namanya Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Jangan lupa hadiri majelis-majelisnya. Yang mendatangkan siapa? Majelis Sunan Al-Mustafa. Jadi adik-adik ini luar biasa kerja kerasnya mendatangkan ulama-ulama. Ada ulama ahli hadis yang mendapatkan Nobel dari doktor PhD, Doctor of Philosophy dari Cambridge University. Kalau belajar hadis di Makkah biasa, tapi dia membuat bantahan terhadap orientalis, mendapat gelar doktor dari Inggris, Cambridge University. Namanya Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami. Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami punya murid kesayangan namanya Syekh Ali Mustafa Yaqub almarhum. Syekh Ali Mustafa Yaqub punya murid namanya Dr. Razi Hashim, sudah didatangkan ke Pekanbaru. Jadi Sunan Mustafa ini sudah mendatangkan ulama-ulama besar. Kita doakan mudah-mudahan Sunan Mustafa makin kuat dan akan datang ulama-ulama besar lagi ke Pekanbaru. Lalu kemudian kemana-mana cerita kita ini. Lalu kemudian sampailah hari ini, kawan-kawan, sahabat-sahabat, banyak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, punggung encik digigit tabuan. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sebetulnya dapat gelar doktor ini adalah doa dari semua pembawa acara di Pekanbaru yang dulu setiap memanggil saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah dari Dr. Abdul Somad. Rasanya mau saya pukul karena muncul, karena itu kan buat malu kita. Akhirnya saya pun sampai Bapak Ibu belum lagi, sampai merah telinga, merah muka. Rupanya doa mereka itulah yang dikabulkan Allah. Itulah maka sampai hari ini mendapatkan gelar doktor ini karena doa pembawa acara di Pekanbaru ini. Maka saya sampaikan sejak hari ini, pembawa acara, kalian buatlah besar-besar. Cuman masalahnya saya pula tak bisa datang. Di antara pembawa acara yang tak berhenti memanggil saya setiap acara, itulah pembawa acara masjid di Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman. Asal kultum zuhur itu sebut. Sampai capek saya ngasih tahu dia, akhirnya saya diam aja. Dia tanya, kenapa dibilang juga lagi? Doa Ustaz. Mungkin doa dia. Sampai malam tadi saya masih tashih, masih perbaiki koreksi-koreksi itu. Datang sahabat saya, ditengoknya 600 halaman. Ditanyanya, kapan yang ditulis? Bayangkan tuh, sampai kawan akrab pun tak percaya kita menulis itu. Saya mau sampaikan, jangankan orang, saya pun tak percaya kapan saya menulis itu. Rasanya tak mungkin. Ceramah lagi, dikejar polisi lagi, diawasi intel lagi. Sempat juga menulis, kalau bukanlah karena doa dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka syukuran ini saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat membalas, insyaallah. Jadi ceritanya kan di Usuluddin itu ada ruang dosen. Di ruang dosen itulah duduk dosen-dosen waktu istirahat minum teh. Duduklah semua di situ. Dr. Masyhuri, Dr. Ridwan Hasbi, Dr. Iskandar Arnel, Dr. Nur Hadi Hussein, Dr. Afrizal Nur. Adalah satu kawan saya, lupa saya namanya, entah siapa. Kata dia, "Man, bagus kau cepat-cepat kuliah ambil doktor." Kenapa? Kalau sempatlah mereka minum teh, lupa membawa sendok, pasti kau disuruhnya ambil. Mereka kan dokter itu semua, iya. Tinggal kau yang belum LCMA kan, iya. Tiba-tiba mau mereka minum teh, lupa ngambil sendok ke dapur. Di dapur Usuluddin, pasti kata mereka, LCMA, pergi ambil. Mau dengar cerita itu panas saya. Mendaftarlah saya ke UIN.
daftar saya ke UIN, diterima, semangat daftar, habis itu batal. Mendaftarnya semangat, mau kuliahnya malas. Daftar 2 kali saya daftar di UIN, tak jadi kuliah. Datanglah Ustadz Zul Ikromi, dia dapat beasiswa 5.000 doktor. Saya tanya, beasiswa 5.000 doktor ini duitnya berapa? 1 M. Mau dengar 1 M tuh? 1 M, 1 miliar beasiswa. Iya bang, kata dia. Oh, daftarkanlah saya bilang. Kau udah dapat? Udah. 3 kali mendaftar, tak diterima-terima. 3 kali. Pak Munzir Hitami itu kan orangnya pendiam. Kenal Bapak Ibu Profesor Dr. Munzir Hitami? Pendiam tuh orang dia. Tapi untuk masalah saya ini bicara dia ke Dirjen. Ditanya ya Pak Dirjen, Pak Dirjen, ini Ustaz Somad ini sudah ngajukan sampai 3 kali, kenapa nggak dapat? Dijawab sama Pak Dirjen, masa? Katanya. Itu aja dijawabnya. Jadi 3 kali saya mengajukan tak dapat. Jadi ceritanya Ustaz sakit hati? Tidak, ingat aja. Program 5.000 dokter. Jadi pulang saya ke rumah, adalah kitab di rumah itu judulnya Hadiyusari Majmu' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari. Nama penyusunnya Gus Isom Hazik, cucu cicit, karena Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu cucu, ini cicitnya lagi dari Syekh Hasyim Asy'ari. Saya baca-bacalah kitab tadi, rupanya Syekh Hasyim Asy'ari ada menyusun kitab hadis Arba'in. Selama ini kita mengambil ijazah Arba'in Nawawi, rupanya Syekh Hasyim Asy'ari punya kitab Arba'in. Lalu kemudian, baik Pak, kami maklum banyak umat lagi yang perlu diurus. Baik, kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Semua kitab di kitab itu lebih kurang 19, dicampur dengan beberapa yang bukan punya beliau. Saya kaji, saya minta kiriman dari kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan mengirim. Ada penulis biografi Syekh Hasyim Asy'ari itu namanya Ustadz Agung Irawan, doktor dari Yogyakarta. Dikirimnya buku 1 kardus. 1 kardus buku. Lalu kemudian ada pula lagi namanya Ustadz Dr. Afifuddin dari Jombang, kampungnya Kiai Hasyim Asy'ari. Dikirimnya juga buku tentang Syekh Hasyim Asy'ari. Timbullah buku saya tentang Syekh Hasyim Asy'ari. Setiap saya pergi ceramah, buku ini saya bawa masuk ke dalam koper. Maksudnya nanti pas berhenti ceramah saya mau nulis. Begitu ditengok mengantuk tidur. Nanti ada kosong 1 hari di rumah mau nulis. Begitu mau ditulis di rumah, masuk telepon, Ustadz bisa maulid Nabi, Ustadz bisa Isra Mi'raj. Akhirnya buku itu lebih 2 tahun, lebih setahun tak pernah tersentuh, tak terbaca. Preferensi ya, menulis tak sempat. Sampai akhirnya Pilpres. Habis Pilpres itu, maksud saya, inilah nanti kosongkan waktu untuk menulis. Rupanya pun tak juga bisa. Akhirnya saya ambil break masa kosong, matikan HP, menulis saja kerja saya. Itulah saya tulis. Jadilah itu bahan. Saya bawalah ke Sudan bulan Juli. Sampai bulan Juli dibaca oleh dosen pembimbing, kata dia buang ini, perbaiki ini, betulkan ini, takhrij ini, hilangkan ini. Saya perbaiki lagi, 3 kali revisi, tengokkan lagi. Rupanya mereka ini membaca itu detail sampai huruf alifnya pun dicoretnya. Ini bukan kop, ini fa, ini detailnya minta ampun. Sampai akhirnya 3 kali revisi, dibuatkannya lah sudah siap untuk sidang doktor, penguji dari kampus luar, penguji dari dalam akan disidangkan dengan sekian. Dah, pergi bawa ke kantor. Pas dibawa ke kantor, dicek di laptop kampus Omdurman Islamic University, syarat sidang harus 2 tahun. Terdaftar tanggal 14 November 2017. Saya datang Juli, kurang 4 bulan. Terpaksalah balik.
Itulah balik saya bulan Juli dulu. Jumpai wakil rektor, tak bisa. Jumpa Profesor Hasan Abbas, kata rektor, ini keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, bukan keputusan rektor. Akhirnya pulanglah saya bulan Juli. Selesai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, 14 November genap 2 tahun. Berarti sudah bisa diurus. 14 November mau diurus, keluar peraturan baru. Semua mahasiswa yang terdaftar 2017 mesti ada NIK, nomor induk mahasiswa nasional. Urus lagi, molor. Setelah selesai itu datang, keluar peraturan baru. Semua ijazah mahasiswa yang datang dari luar negeri mesti dilegalisir ulang. Legalisir ulang. Tak percaya pula dia kita tamat dari Mesir sama dari Maroko. Sampai saya bilang kepada adik-adik yang mengurus nih, kalau tak percaya dia, akan bawa dia ke Maroko, bawa dia ke Darul Hadis, cek betul tak ada Abdul Somad nih dulu belajar di Darul Hadis. Akhirnya dapatlah berita, datang insya Allah tanggal 11 Desember akan ditetapkan tanggal sidang. Datanglah saya 11 Desember sampai mendarat di Khartoum, Sudan. Sudah senyum mau menunggu tanggal sidang. Gimana adik-adik? Gimana tanggal sidang dapat? Mohon maaf Ustadz, seluruh urusan anak Indonesia dipending sampai Pak Dubes mau menghadap. Ada saja lah masalah. Akhirnya menghadaplah Pak Dubes, bla 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 bla. Selesai. Gimana Pak? Insya Allah clear Ustadz, jangan takut, dapat tanggal sidang. Oke. Kapan ditetapkan? Insya Allah ditetapkan tanggal 24. Alhamdulillah, tanggal 24 insya Allah. Keluar berita di koran, libur 3 hari. 24, 25, 26. 24, 25, 26. Sejak dulu-dulu tak ada libur tanggal 24, 25, 26. Tapi karena pemerintahan baru sejak tumbangnya rezim Omar Bashir, keluar peraturan baru libur 3 hari. 24, 25, 26. 26 itu hari Kamis. Di sana libur hari Jumat. Masuk nyambung 27, 28. Emang rasa-rasa mau terjun ke Sungai Nil itu. Akhirnya saya pun menghadap lagi, menghadap. Lalu kemudian keluarlah berita, rupanya yang libur 3 hari itu non-muslim. 24, 25, 26. Bagi yang Islam liburnya 25 saja. Jadi 24 boleh bersidang. Akhirnya 3 profesor itu sepakat. Penguji Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali, penguji penyidang dari luar namanya ketua jurusan namanya Profesor Dr. Haidar Hussein Ali. Yang ketiga adalah dari kampus itu sendiri, alumni dari Darul Ulum Deoban, India. 4 tahun dia telakti di India, khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutub Sittah, khatam kitab-kitab hadis yang lain. Pulang dia sampai S3, sekarang mengajar di Omdurman Islamic University. Kampus ini tertua, Universitas Islam tertua di Sudan, umurnya 100 tahun. Dia mengajar di situ, dia termasuk tim penyidang. Waktu saya datang ke rumahnya, menyerahkan disertasi, namanya Profesor Dr. Aiwat Al-Karim Hussein Mef. Syekh, ini disertasi saya. Ditengoknya, kabir jiddan, besar sekali ini, kata dia. Buka-bukanya, khalas Abdul Somad. 6 birrahah. Pulang ke rumah, tidur dengan tenang. La takhaf, jangan takut. Mungkin dia tahu saya takut. Kata dia, la takhaf, jangan takut. Begitu di hari sidang, dia itulah yang paling sadid. Saya sangka cukup 30 menit 1 jam. Duduk dari jam 8, 9, 10, 11, 3 jam. Babak belur, hancur. Coret sini, ini sedang diperbaiki. Akhirnya itulah mereka umumkan, Abdul Somad menulis disertasi dengan judul Syekh Muhammad Ashif Ash'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia bi taqdiri mumtaz.
jadi yang diupload tuh yang itunya aja. Ya Allah, tengok yang kita pucat-pucat babak belur itu tak ada dia. Nampak kali bongak awak kan? Jadi lamalah saya berpikir, kenapa lah sudah umur 42 ini baru dokter. Padahal dulu hidup ini sudah di manage sedemikian rupa. Ke Mesir tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002. 2002 tamat dari Mesir, sudah siap-siap mau ke Ma'had Khartoum Ad-Dauli, mau selesai 2 tahun, berarti 2003, 2004. Habis itu mau lanjutkan lagi doktor. Pokoknya target ditulis di dinding sebelum 30 sudah pulang dengan doktor. Rupanya takdir berkata lain. Pulang dari negeri 1000 menara, singgah pula ke negeri 1000 makcik. Tempat setahun di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tak jadi ke Sudan, mampir pula ke Maroko 2 tahun. Habis Maroko 2 tahun, balik pula ke kampung halaman, berceramah ke sana kemari, sempat 11 tahun. Barulah pada akhirnya, apa hikmah di balik ini? Lama saya memikirkan, rupanya Allah ingin memotivasi adik-adik, anak-anak supaya kuliahlah kalian. Tengoklah Abdul Somad dah mau mati pun kuliah juga. Itu sebenarnya hikmah di balik. Jadi sekarang kalau saya ke kampus-kampus, kuliahlah kalian, jangan macam saya. Udah tua baru dokter. Itu pun masih juga diramaikan jamaah lagi. Apalah guna ijazah dokter ini? Orang ijazah dokter ini gunanya ketua jurusan, dekan, wakil rektor, rektor. Saya tak mau jadi pejabat. Saya sampai mati jadi ustaz. 2. Tujuan dapat gelar doktor ini dapat selembar ijazah. Kalau bawa ijazah doktor langsung golongan 4A. Saya sekarang kan PNS golongan 3D. Makanya waktu terakhir ngurus pangkat Ustadz 3D. Kalau tidak Ustadz doktor sampai mati tak akan naik 4A. Sekarang tak ada gunanya lagi, saya sudah tak PNS. Mau menjadi pejabat, awak tak pejabat. Ada orang dokter ini supaya ditulis di kartu nama untuk iklan biar supaya orang percaya. Awak untuk apa lagi? Udah viral. Dulu waktu balik dari Maroko, saya bawa ijazah tuh 2 biji. Ini ijazah LC, ini ijazah MA. Saya bukakan di muka emak saya. Mak, inilah ijazahku LC, inilah ijazahku MA, mak. Sekarang tak ada gunanya lagi. Mak saya sudah tak ada lagi. Tak ada lagi. Jadi hikmah di balik itu cuma satu saja, motivasi kepada kalian wahai anak-anak muda dimanapun kalian berada. Jangan kalian balik dari Mesir, jangan pulang dari Sudan, jangan pulang dari Maroko sebelum kalian dapat ijazah doktor. Takbir. Allah. Cuman kadang orang ini dinasehati ngangguk-ngangguk. Ustaz, tolong nasihati anak saya ini mau ke Mesir. Saya nasihatilah. Kau mau ke Mesir? Iya Ustaz. Jangan pulang sebelum doktor. Siap Ustaz. Jangan pulang sebelum talaki. Ya Ustaz. 6 bulan balik. Jadi oleh sebab itu maka sebelum pulang pun saya sampaikan itu. Karena kalau ada itu bisa ngajar di Paskah. Orang tak tahu apa isi kepala kita. Mana tahu orang apa isi kepala kita? Yang mau ditengoknya kan ijazah, dilegalisir. Oleh sebab itu penting. Tapi ijazah pun kalau tak ada isinya tak juga baik. Berapa banyak pulang membawa gelar, diundang orang, didengarnya, disangkanya ini akan membawa bom atom. Oh, jamaah udah siap-siap nih nunggu. Pas ditengok, kentut aja rupanya kata dia. Nah, akhirnya itulah undangan yang pertama dan terakhir. Wal awal wal akhir. Nah, oleh sebab itu maka seimbang antara isi, casing dan kualitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, adik-adik, kawan-kawan sekalian. Bagi saya doktor ini tidak besar. Oh, kalau gitu Ustadz angkuh dan sombong. Tidak. Doktor ini tidak besar. Karena ada yang lebih besar daripada doktor ini. Apa yang lebih besar dari doktor ini? Yang lebih besar adalah pertama,
laporan ke Mabes belum dicabut sampai sekarang. Ini kaki saya ini sebelah masih di Mabes, belum di SP3 kan. Pegang, kalau macam-macam tarik. Dua, baru turun dari airport tadi, buka internet, Abdul Somad dipanggil kasus Bali, belum selesai. Dapat berita hari ini? Jamaah kalau dapat dia diam aja, tak cerita, dia takut nanti ustaz ini sakit, susah, mati. Tiga, laporan ke Kuansing, laporan ke Polda. Jadi sebetulnya hikmah di balik ini, kenapa Allah itu tak buat kita nyaman? Sebetulnya Allah cuma ingin sujud kita lebih lama dari biasa. Karena kadang kita ni sujud ni macam stempel pos, tapi kalau berat dia, lama dia. Ya Allah. Biasanya orang kalau berdoa tuh sebelum makan tuh kuat tangisnya. Baru tadilah saya ikut doa, sudah makan pun menangis juga. Nah, itu jadi Ustaz Sutri Sabadur ini termasuk minal mukhlisin. Allah buat kita lapar biar supaya kita tahu nikmatnya kenyang. Allah buat kita susah biar supaya lebih terasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lebih tak kurang daripada itu. Allah tak pernah zalim pada kita. Sebetulnya yang Ustaz ceramah ini siapa ini? Kan yang banyak masalah ini Ustaz sekarang. Jadi tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Begitu pula Allah ingin menunjukkan ini kawan karena kepentingan, ini sahabat karena maslahat, ini seperjuangan karena duit, dan ini karena tak ada kepentingan. Yang dulu saya pikir ini nampaknya sakit hati mereka, ini nampaknya dendam, karena 2-3 kali ke masjidnya tak juga mau datang. Rupanya tidak, karena mereka bersahabat karena Allah. Al-akhillah yauma idzin, orang-orang yang berteman bersahabat itu nanti ba'dhum li ba'dhin adu, mereka akan bermusuhan, berkelahi, cakar-cakaran, illal muttaqun, kecuali orang yang berkawan bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemanan persahabatan kita ini kekal abadi sampai bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah terlintas di pikiran saya akan disambut di airport, akan dibawa, disambut di tempat lain biasa, disambut di Aceh biasa, tapi disambut di Pekanbaru itu luar biasa. Pakai bosar balik, berapa duit habis ini? Allah saja membalas, lengkap pula dengan makanan-makanan kotaknya, lengkap dengan kamera-kameranya. Maka ini membesarkan hati, menghibur hati orang susah itu besar pahalanya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan surur, kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Nah, oleh sebab itu maka begitu cara Allah untuk menunjukkan Abdul Somad ini kawan. Orang menang kawan banyak, orang kalah punya teman sejati. Bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun mimpi program-program ke depan, maka tetap seperti biasa, insya Allah tanggal 31 bagi yang mau ikut tausiah, jangan keluar malam, jangan bakar-bakar ikan, jangan tiup-tiup trompet, jangan main-main api, jangan main-main mercon. Silakan ikut malam 31, malam tanggal 1, ramai-ramai kita. Tempatnya di mana? Batam. Bisa ditonton live TV One, bisa dari rumah, memang beda. Dari tanggal 1 sampai tanggal 4, 1, 2, 3, 4 di Sumatera Barat. Jadwal nanti akan diupload. Tanggal 4 malam, tanggal 5 itu bisa datang, agak dekat sedikit, Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Tanggal 5 saya di Jambi, tanggal 6 di Medan, tanggal 7 berangkat ke Tanah Suci melaksanakan umrah. Doakan supaya tak ada halangan. Di antara sahabat yang pertama kelompok-kelompok pertama membawa saya umroh itu adalah JP Madaniyah.
Ustaz Jamal membawa saya. Itulah umroh paling berkesan. Kenapa? Hotelnya jauh. Dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam ke Singapura, sampai omak-omak yang udah tua tuh duduk dia di lantai airport Singapura tuh, dibukanya nasi bungkus. Murah, 18 juta. Habis itu dibawa pula oleh Travel Riau Cahaya Hati. Namanya Ustadz Oktri. Ada juga hadir juga. Ustadz Oktri lah membawa saya, bawa pergi umroh. Itu tak terlalu berkesan karena bagus hotelnya. Rupanya hidup ini kalau bagus kita tak ingat, tapi kalau susah itu kita ingat. Saya di Jakarta itu berapa kali tinggal di hotel mewah, megah, tak ingat saya. Yang paling ingat saya di Jakarta adalah di Kampung Melayu, waktu dapat SMS tak lulus PNS, lunak aspal Kampung Melayu. Kalau senang. Berapa kali saya di Mekah tinggal di Zamzam Tower, bangun tidur buka mata nampak Ka'bah. Tak terlalu berkesan. Yang paling berkesan waktu di Mekah adalah ketika kawan dapat kerja, kita tak dapat. Tak dapat. Pergilah kawan saya, rasa-rasa mengejek dia melambai. Dadah. Dia udah dapat kerja. Tapi belum sampai hari petang dia udah balik lagi. Kenapa balik? Tak sanggup kerja, mengupas bawang 1 ton. Kerja catering. Sampai pakai helm. Biar tak masuk, pakai kacamata hitam, pakai helm, mengupas bawang. Namanya tak boleh sebut, menjaga kode. Itu cerita-cerita susah itu berkesan. Makanya sampai sekarang kalau kami pergi umroh, Hotel Hilton, tempat duduk di depan tuh, itu tetap jadi kenangan. Berapa kali pun saya umrah, tetap saya beli segelas susu, duduk saya di depan Hilton tuh, mengenang masa-masa sulit, masa-masa susah. Jadi jangan pernah, hidup ini ada sesuatu yang indah akan diceritakan pada masa yang akan datang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya itulah yang dapat. Saya sebetulnya tak mau ceramah lagi di Pekanbaru itu bukan apa-apa, bahan saya sudah habis. Ada lagi yang baru-baru. Di Pekanbaru ini saya ceramah dari 2008 sampai 2018. Gitu. Ini sekolah ini paling bersejarah bagi saya. Sekolah Al-Azhar Sifabudi ini, karena disinilah saya pernah pengajian jamaahnya 2,5. Habis kajian subuh di An-Nur, subuh Sabtu hadis, habis itu makan lontong, habis itu langsung pengajian di sini. Kenapa saya bilang 2,5? Waktu itu mengaji tafsir surat Al-Baqarah. Yang datang ibu-ibu 3 orang. Yang 2 itu hidup, yang setengah lagi mengantuk. Kelas atas. Yang membawa saya kemari wali murid, istri polisi, namanya Bu Nurul. Suaminya polisi di Polda. Yang satu lagi yang tetap selalu hadir datang tuh istri Pak Faisal Komar, Bu Riza. Nah, yang 2 itu terbangun, yang satu lagi itu tak ingat saya, yang tidur itu tak ingat pula saya. Ya, disitulah saya pikir, sakit kali ceramah di Pekanbaru. 2,5 lah jamaah, tapi dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Ceramah saya di Bandung Lautan Api 100.000. Ceramah saya di Benteng Kuta Besak 100.000 Palembang. Ceramah saya di Sorong Papua di depan tuh tak terhitung saking menghitam jamaah. Ceramah saya di Malaysia diberikan gelar di Kelantan 100.000 di Kelantan malam itu diberikan gelar. Kalau ditulislah gelar-gelar saya itu, oh ini pendek kali nama saya ini. Datuk Seri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangku Dilaga Al-Mukarram Ustadz Syekh Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Tapi akan datang kalau mau buat baleho cukup UAS.
Oh, sombong dia sekarang sejak dokter. Bukan sombong, untuk ngasih tahu aja biar supaya orang tahu kita ini bukan kaleng-kaleng. Kadang orang nengok kita karena kita kurus, sangkanya kita ustaz ecek-ecek. Itu. Aku tak perlu menjelaskan diriku, karena sahabatku tak perlu itu, dan musuhku tak akan mau mendengar. Ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi hari ini adalah hari kesyukuran sahabat-sahabat. Mestinya kan kalau syukuran itu kita ngundang orang. Iya kan? Nah, iya kan? Mestinya kalau syukuran itu kita ngundang orang, kita potong kambing, kita potong ayam, kita suruh orang datang. Ini kita pula yang disiapkan buah makanan, Masya Allah. Mudah-mudahan tak dapat disebut satu-satu, dibalas Allah lah kebaikan kita. Datang masuk kemari disambut dengan kelempang. Apa namanya ini? Bagi yang jarang mendengar, memang tradisi kita di negeri Melayu Sumatera ini agak beda sedikit. Dari mulai pantai timur tuh, kalau di atas pantai timur turun dari Aceh, Langkat, Tanjung Balai Asahan, Batubara, Tanjung Balai Asahan sampai ke Siak, itu tidak biasa dibaca yang tadi. Yang biasa dibaca itu adalah Barzanji. Barzanji yang bisa dibaca. Tapi sekarang Barzanji ini kalah. Barzanji ini rupanya kalah. Ini salah kita sendiri. Kenapa kita tidak dididik anak-anak kita? Akhirnya yang datang ini sekarang yang dari Palembang, Simtud Duror. Yang populer di Palembang, di Jambi, Bengkulu, Lampung sampai ke Jawa, Simtud Duror, di Bak. Tadi yang dinyanyi Maulaya Salli wa Salli itu Busiri. Namanya Burdah. Simtud Duror, dia ulame Habib Umar bin Hafiz. Jadi yang populer sekarang ini Simtud Duror, Burdah, Diba, dia ulame. Barzanji agak terpinggir sedikit. Nah, maka kalau Riau mau membangkitkan lagi tradisi Barzanji, buat lomba Barzanji merebut piala. Tapi yang ikut anak-anak muda. Kira-kira siap tak buat lomba Barzanji? Buat lomba Barzanji, memperebutkan piala calon Bupati Meranti. Gitu cara jurkam tuh. Apa yang dimuliakan Allah. Tapi kita sebagai orang yang cinta Nabi tak masalah. Bagi saya Barzanji kalah tak masalah. Barzanji kalah dengan Simtud Duror tak apa-apa. Barzanji kalah dengan dia ulami tak apa-apa. Barzanji kalah dengan Busiri, Burdah tak apa-apa. Tapi ketika Barzanji kalah oleh keyboard tunggal, baru masalah. Nah kan nanti kalau ada acara-acara undang balik. Apa nama grup adik-adik ini? Al-Mustafa. Masya Allah. Kalau disebut Al-Mustafa maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nanti mau sunatan, mau walimah, mau akikah, undang mereka. Siap kan? Udah ku iklankan. Kalau kalian store aja lah 2,5%. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Man ahsanallahu ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas maka doakan mereka. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Riau negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Riau ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih jauh dekatkan kemari ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min nafsin la tasba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li ummahatina, mak kami, wa li abaina, ayah kami, wa
wali auladina, anak cucu keturunan kami, waliman hadarana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.